Baik, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala murubin ya wadim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, kita bisa bersama-sama kembali hadir bersama bermuajah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani, dalam kesempatan kajian pekan bersama tim Tiralen masih dalam pembahasan hadis-hadis pilihan di kitab Tafsir Fathul Mubdi. Insya Allah ini kajian sebelum terakhir gitu ya. Mungkin insya Allah kitab tersebut akan tamat tidak terasa ya, 3 jilid kita bahas selama setiap Jumat dan akhirnya kita sampai juga di penghujung gitu ya untuk kajiannya. Jadi nanti silakan untuk rekan-rekan yang ingin menyarankan apa kajian kita selanjutnya gitu ya, akan membahas apa, silakan nanti langsung ini ya, langsung chat aja di grup gitu ya, atau mungkin nanti Alsat mungkin ada beberapa pilihan, mungkin nanti kita bisa bantu pilih untuk kajian ke depannya. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kata Majalani, waktu yang tepat persilakan kepada saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah di siang ini di hari Jumat kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tafsir Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasar Az-Zabidi ya. Al-Syekh Al-Imam Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syarqawi, jilid yang ketiga, dan kita sekarang sudah sampai pada hadis yang ke-26 ya. 26, dan insyaallah mudah-mudahan sampai ke hadis 27 atau 28, sehingga di sesi terakhir kita insyaallah pekan depan kita akan tuntaskan kitab ini, kita khataman kitab ini, berarti sudah tuntas tuh kalau pekan depan kita bahas 2 atau 3 hadis gitu ya. Nah insyaallah bagi teman-teman mungkin punya usulan bahas kitab apa lagi, boleh berkaitan masalah hadis lagi misalkan, atau masalah fikih, atau masalah apa, atau mau merekomendasikan kitab apa jika antum tahu kitab tertentu, dan kalau Al-Fakir pernah mengkajinya soal akan kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau Al-Fakir belum pernah mengkajinya, khawatir salah kesimpulannya nanti. Ya bisa juga bahas kitab Bulughul Maram misalkan ya, itu bagus juga ya, kumpulan hadis-hadis tentang hukum-hukum macam-macam, hukum fikih gitu ya, tapi berbasis hadis. Ya, nanti kebetulan Al-Fakir pernah mengkaji itu bersama syarahnya. Nanti kita bisa gunakan syarah Ibaratul Ahkam ya, yang mensyarah kitab Bulughul Maram. Ya, karena kalau kita hanya sekedar baca hadisnya saja tanpa syarahnya, khawatir nanti salah paham gitu ya, salah paham dengan hadis tertentu gitu ya. Nanti bagusnya ada penjelasan dari para ulama yang punya kompetensi dalam membahas hadis tersebut. Atau bisa juga pakai Sublus Salam, itu juga syarah Bulughul Maram, atau juga kitab syarah yang lain ya. Tapi kalau Al-Fakir sarankan kalau ingin bahas kitab Bulughul Maram ya, kita bisa bahas menggunakan syarah Ibanatul Ahkam ya. Kebetulan Al-Fakir punya kitabnya ada 2 jilid ya. Jadi 1 jilid kitab Bulughul Maram itu disyarah menjadi 2 jilid, masyaallah ya. Kemudian atau mau bahas Riyadhus Shalihin seperti di masjid-masjid. Nah, tapi kalau Riyadhus Shalihin kayaknya udah banyak yang kaji ya. Kita Riyadhus Shalihin itu kan kumpulan hadis, kumpulan tematis ya, lebih kepada tema. Bisa di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, kemudian juga hadis berkaitan dengan tema tertentu. Ya, itu juga bisa. Atau antum mau merekomendasikan bahas apa, misalkan bahas tentang hadis lagi, atau bahas tentang tafsir, atau bahas fikih misalkan, atau bahas tentang sirah ya, sirah Nabi. Al-Fakir punya kitab ini bagus ya,
Jadi kitab sirah tapi dalam perspektif lain gitu. Nah, jadi sirahnya sama tetapi ada ibrah yang diambil. Ya, ibrah yang diambil dari aktivitas yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi dirosah tahliliyah li sirah an-nabawiyah. Ya, kajian analisis terhadap sirah Nabi. Dirosah tahliliyah li sirah an-nabawiyah. Atau juga itu apa namanya? Sirah dilihat dalam perspektif politik. Ada juga sirah dilihat dalam perspektif syakhsiyah Rasul. Nah, ini juga bagus ya. Jadi kita melihat Rasul sebagai kepala negara, Rasul sebagai kepala keluarga, Rasul sebagai seorang guru, ya, Rasul sebagai pemimpin militer, itu ada tuh. Ya, belajar daripada sirah itu juga bagus. Atau yang ingin fokus pada posisi Rasul sebagai seorang guru, bisa kita gunakan kitab Rasul Al-Muallim. Nah, Rasul sebagai seorang guru itu juga ada. Ya, di situ kita akan belajar bagaimana cara-cara mendidik anak, ya. Dari mulai kecil sampai usia berapa itu bagus. Rasul Al-Muallim itu juga bagus. Nanti coba Al-Fakir list ya di grup. Nah, tinggal antum nanti dipilih saja. Nanti Al-Fakir berikan sedikit deskripsi tentang kitab itu. Nah, nanti antum bisa kebayang kira-kira apa yang antum butuhkan, gitu ya, apa yang antum butuhkan. Baik, yukhni wa akhwati rahimakumullah, kita akan membahas hadis yang ke-26, judulnya min wasaya Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ada'uhunna hatta amuta. Saumi thalathati ayamin min kulli syahrin wa salatid duha wa naumin ala witrin. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili, kekasihku," kata Abu Hurairah. Jadi beliau memanggil Rasulullah dengan kalimat khalili, kekasihku Rasulullah. Ausani menasihatiku bithalasin dengan 3 hal, la ada'uhunna, di mana 3 hal ini tidak akan aku tinggalkan. La ada'uhunna. Ya. Maksudnya adalah la atrukuhunna. Ya, tidak akan aku tinggalkan hatta amut, sampai aku meninggal. Nah, berarti ini amalan yang langsung diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya, dan itu juga berlaku buat kita umatnya, gitu ya. Dan ini menjadi amalan Abu Hurairah sampai kemudian beliau meninggal. Nah, amalan apa yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah? Yang pertama adalah saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Ya, puasa 3 hari pada setiap bulan. Nah, jadi namanya disebut dengan Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, biasanya dilaksanakan yang namanya Ayyamul Bid itu 3 hari bulan tengah, ya, pertengahan bulan. Itu tanggal 13, kemudian tanggal 14 dan tanggal 15. Itu sebutkan Ayyamul Bid. Jadi 3 hari setiap bulannya. Kemudian wassalatid duha, salat duha. Nah, jadi amalan yang kedua yang Rasul wasiatkan kepada Abu Hurairah adalah salat duha. Yang ketiga adalah wa naumi ala witrin, tidur sebelum salat witir. Nah, ya. Nah, jadi ini nanti dijelaskan ya, kenapa tidur sebelum salat naumin ala witrin. So, tidur setelah salat witir maksudnya. Nah, jadi tidur setelah salat witir. Baik, kita coba bahas satu persatu nasihat atau wasiat yang diberikan Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi yang pertama, ya, yubayinu Abu Hurairah an radhiyallahu anhu anna khalilahu amarahu ala sabilil wasiyati wal irsyad ilal khairi bithalasi wasaya lan yatrukuhunna ma baqiya ala qaidil hayah. Jadi Abu Hurairah menjelaskan
bahwa kekasihnya yaitu Rasulullah SAW itu memberi wasiat, ya, wasiat yang dan juga petunjuk atau arahan ya kepada Abu Hurairah, yaitu sesuatu yang ilal khair, sesuatu yang baik. Itu 3 wasiat, ya, 3 wasiat yang tidak akan pernah Abu Hurairah tinggalkan sampai hari kiamat, sampai beliau meninggal ya. Lan yatrukuhunna. Jadi Abu Hurairah tidak akan meninggalkannya. Ma baqiya ala qaidil haya, sampai batas atau sisa daripada hidupnya. Itu kalimatnya. Jadi memang ini adalah amalan Abu Hurairah setelah diberi nasihat atau wasiat oleh Rasulullah, itu tidak pernah beliau tinggalkan sampai kemudian beliau wafat. Ya. Yang pertama tadi al-ula shaumu salas ya, ayam. Ya. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Yaitu disebut dengan al-ayyamul bid, ya, as-salisu asyar, wa rabi'u asyar, dan wal khamisu asyar. Jadi tanggal 13, kemudian 14 dan 15 setiap bulan Hijriah, ya. Ini hitungannya tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya, bukan perhitungan miladiyah atau Masehi, tapi perhitungan bulan Hijriah, ya, bulan Hijriah. Baik. Kemudian wadzalika li ta'widin nafsi ala shaumi, yang demikian itu untuk apa? Membiasakan diri untuk berpuasa. Jadi Abu Hurairah diberikan wasiat, ya, untuk bisa melaksanakan puasa 3 hari setiap bulannya, gitu ya. Ini adalah yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. Liyadkhula fi shaumil wajib binasyatin, ya. Kenapa? Agar ketika masuk di puasa yang wajib itu bisa lebih bersemangat, binasyat, ya. Jadi ini salah satu cara, ya, kita jika misalkan kita ketika masuk bulan Ramadan kita lebih bersemangat berpuasa dengan cara membiasakan puasa, ya, puasa sunnah. Di antaranya adalah puasa Ayyamul Bid ini, ya, atau juga puasa Senin Kamis, ya, atau puasa Nabi Daud, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan itu akan lebih bersemangat dan tubuh ini sudah biasa melakukan puasa, gitu ya. Kemudian wa aidan liyad doma thawab hadhil ayyam ila shaumi Ramadan, dan juga tujuannya untuk menghimpun pahala, ya, 3 hari ini sampai menuju bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, ya. Jadi para ulama itu menjadikan Ayyamul Bid sebagai latihan, ya, sebagai latihan untuk biar lebih sempurna atau lebih baik lagi ketika bulan Ramadan, gitu ya. Fayakunu kathawabi man somad dahr li'anna hasanata bi asyri amsalihah. Maka jadilah orang yang berpuasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, ya. Karena kebaikannya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau 3 hari setiap bulan, ya, berpuasa, setiap puasa itu 10 kebaikan, maka 3 hari itu 30 kebaikan. Nah, 30 kebaikan maksudnya berarti kan 30 hari. Nah, kalau misalkan setiap bulan kita konsisten berpuasa 3 hari, 3 hari, 3 hari, berarti sama saja dia telah mendapatkan pahala puasa sebanyak sepanjang tahun, gitu kan? Karena setiap bulannya dia melaksanakan 3 hari. 3 kali 10, 30. Ya, karena satu amal kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Insya Allah, ya. Ini penjelasan daripada kitab ini. Nah, mudah-mudahan kalau antum bisa mulai, ya silahkan. Kalau misalkan belum kuat nih Ustaz 3 hari dalam sebulan, ya cari puasa yang lebih justru lebih ringan itu dibandingkan puasa Senin Kamis, ya kan. Kalau puasa Senin Kamis kan setiap
Senin Kamis Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti kan sebulan bisa 8 kali, ya kan? Nah, justru kalau Ayyamul Bid itu sebulan cuma 3 kali, gitu ya. Nah, bisa mulai dari situ tuh belajar. Jadi setelah konsisten istiqomah di 3 hari setiap bulan, bisa naik ke level berikutnya puasa ya, Senin Kamis, gitu ya. Kalau sudah terbiasa di puasa Senin Kamis, bisa naik level lagi ke puasa Nabi Daud, gitu. Nah itu, ya. Itu sebagaimana sahabat Nabi ya, namanya itu kalau nggak salah Abdullah bin Zubair ya. Nah, sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, putra daripada Zubair bin Awam, itu pernah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan ibadah yang bisa dilakukan oleh Zubair bin Awam. Maka Nabi menyampaikannya, sudah kamu puasa saja 3 hari selama sebulan. Nah, cuman ya Zubair bin Awam nawar, ya sama kayak kita, sama-sama suka nawar ya. Sahabat juga ternyata juga suka nawar. Ya. Nah, sahabat ini nawar, ya Rasulullah, aku ini masih muda, gitu kan, masih muda, masih kuat. Masa sebulan puasa cuma 3 hari? Adakah amalan lain yang lebih sering dibandingkan puasa 3 hari sebulan ini? Kata Nabi, ya sudah, puasa Senin Kamis kalau gitu. Nah, ternyata Zubair bin Awam nawar lagi gitu. Sama kayak kita suka nawar ya. Nawar lagi, ya Rasulullah, aku tuh masih muda, masih kuat gitu. Kalau sepekan cuma 2 kali, aku masih kuat, masih kurang gitu. Adakah amalan lain ya yang cocok untukku? Kata Rasulullah, ya sudah kamu puasa seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Kayak nawar lagi itu. Kata Abdullah bin Zubair, ya Rasulullah, aku tuh masih kuat, muda gitu. Masa cuman ya, sehari puasa sehari tidak. Ya. Kata Rasulullah, tidak ada lagi suara puasa sunnah yang paling sering kecuali ya puasa Nabi Daud ini. Maka cukup itu. Ya, jadi ini semangat para sahabat ya, semangat para sahabat untuk menambah pahala itu luar biasa gitu ya. Nah, kita pun ya tentu kalau ingin memiliki kualitas seperti para sahabat yang harus lebih bersemangat untuk bisa menambah amal-amal ibadah. Nah, asalnya yang kedua adalah sholatul duha. Ya, sholat duha ya, wa aqalluha raka'atan fi kulli yaumin. Paling sedikit sholat duha itu ya 2 rakaat. Ya, di setiap hari. Ini ya ziyani anis shadaqatil lati ala mafasilil insan fi kulli yaum. Jadi sholat duha itu setara ya dengan sedekah kepada bagian sendi manusia setiap hari. Nah, jadi duha itu sedekahnya kita kepada sendi-sendi tubuh kita. Ya, kan kalau sholat itu gerakannya benar, itu kan sebenarnya ada gerakan-gerakan yang di dalamnya itu termasuk peregangan gitu ya. Misalkan kalau rukunya benar, itu kan akan kerasa ke tulang belakang itu, tarik gitu, set. Gitu. Kemudian kalau rukunya benar akan kerasa juga. Ya. Kemudian kalau dia sujudnya benar juga akan kerasa. Jadi gerakan salat itu sebenarnya seperti gerakan peregangan, gitu ya. Stretching istilahnya itu ya. Nah, tentu setiap pagi kita salat duha minimal 2 rakaat setiap pagi. Setelah tadi sebelumnya subuh atau qobliyah subuh lalu kemudian subuh ditambah duha gitu kan, masya Allah. Nah, jadi kan kita memberikan sedekah kepada sendi untuk meregangkan dirinya. Gitu. Ya mungkin sekarang lagi rame kretek-kretek gitu ya. Istilahnya itu terapi kretek, ya, terapi apa tuh istilahnya itu ya. Nah, itu untuk meregangkan sendi-sendi kita yang mungkin kaku atau perlu ditarik sebentar. Itu kan dengan sholat itu kan terjadi peregangan sebenarnya. Jadi masuk akal gitu kalau sholat duha itu disebut sebagai sedekah kepada sendi kita. Apalagi kalau misalkan kita bisa sholat sampai 4 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat. Dan kata hadis yang lain disebutkan wahya salasu mi'atif mifsal. Ya, itu 130 sendi. 300 sendi, maaf. Salah sami'ah mifsal. Jadi 300 sendi dengan sholat duha itu terjadi peregangan atau stretching 300 sendi, masya Allah. Ya, nah, jadi itu termasuk bagian daripada sedekah kita kepada 300 sendi kita. Ya, ini sebagaimana hadis dari Muslim an Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun wa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun.
Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Masyaallah, ya. Jadi hadis ini panjang, ya. Maksudnya ala kulli sulama, setiap ruas itu di antara kalian itu akan menjadi sedekah. Jadi setiap ruas pada diri manusia itu akan menjadi sedekah. Ya, bisa dengan tasbih, ya, tapi yang paling penting di ujungnya itu, ya. Raq'atani yarka'uhuma minad duha. Nah, gitu. Itu menjadi sedekah untuk setiap rakaat yang dilakukan daripada sholat duha. Ya. Tapi ini faedah sholat duha, ya. Maka alangkah baiknya kalau kita membiasakan sholat duha. Insya Allah ya paling sebentar lah mau menyiapkan waktu. Mungkin kalau belum siap 4 rakaat, 2 rakaat dulu, gitu ya. Nah, kalau kita sering sholat sunnah itu kan berarti kulit kita itu akan terkena air wudhu terus. Nah, insya Allah ya. Jadi subuh kena air wudhu, ya. Atau dari malam tahajud, ya, tahajud itu kalau bagus mandi dulu, ya, mandi sebelum sholat tahajud misalkan, itu seger dong. Jadi sel-sel pun akan mengalami peremajaan. Kemudian pembuluh darah akan melancar gitu kan. Karena pembuluh darah itu kan ketika kan air darah itu kan panas, ya, ketika kena air dingin, bagian tubuh yang kena air dingin itu akan langsung dialiri oleh darah dengan kecepatan untuk menghangatkan, maksudnya menghangatkan bagian tubuh yang kena air gitu. Nah, berarti kan memperlancar peredaran darah, ya, dengan mandi pagi itu. Kemudian juga wudhu setelah sholat tahajud, kemudian kita tidur sebentar. Nah, kemudian kita bangun, terus wudhu, persiap-siap untuk sholat subuh gitu ya. Setelah itu kita wudhu lagi, setelah aktivitas masuk kantor, perjalanan misalkan masuk kantor, sebelum melakukan aktivitas kita sholat duha dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, itu juga kena wudhu lagi, ya. Kemudian sampai menjelang sholat zuhur kita kena wudhu lagi, ya. Kemudian menjelang asar kena wudhu lagi, masya Allah. Dengan menjelang maghrib kena wudhu. Jadi muslim itu akan bersih, ya. Selnya akan awet muda terus. Gitu. Harusnya orang muslim yang rajin sholat itu awet muda, ya, wajahnya cerah, awet muda, kelihatan muda terus, pada usianya sudah sepuh bisa jadi gitu ya, tapi terlihat awet muda terus. Nah, itu salah satunya adalah dengan cara sering-sering berwudu, ya. Jadi itu sholat duha. Ini nasihat atau wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Yang pertama adalah shaumu salasati ayyam, jadi puasa 3 hari fi kulli syahrin, ya, ayamul bid. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah an-naumu ala witrin, ya, wa dzalika li alla yafutuhu al-witru lailan illam yutar qabla an-naum, ya, yaitu tidur setelah sholat witir. Nah, kenapa disarankan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur, ya kan? Karena agar tidak luput sholat witir ketika malam. Ya, kalau dilakukan sebelum tidur, itu kan witirnya sudah selesai berarti kan. Nah, akhirnya nanti ketika malam, ya mungkin kesiangan, kita sudah sholat witir. Atau ketika beres sholat tahajud, nggak sempat witir, kita sudah witir sebelum tidur, ya kan? Ya, karena malam itu apa ya? Namanya malam. Li'anna laila waqtul ghuflati wal kasal. Ya, namanya malam itu kan waktunya lalai sama waktunya malas-malesan gitu kan. Apalagi bangun malam, cuaca dingin misalkan gitu ya. Wah, itu malas dah untuk bangun ya. Enakan lagi tidur misalkan. Apalagi kalau kamar tidurnya ada AC-nya. Wah, sudah gitu. Makin disepoi-sepoi oleh angin gitu ya. Apalagi musim panas seperti sekarang, kamarnya ada AC. Nah, tidurnya dia sehingga malamnya susah bangun untuk sepertiga malam. Gitu ya. Fatat lubun nafsu fihi araha, dan pada waktu malam jiwa itu membutuhkan istirahat, ya, membutuhkan istirahat. Makanya dia malas-malasan gitu ya. Wa qad ruwiya anna Abu Hurairah kana yakhtaru darsal hadis bilaili ala tahajjud fa amara bid-duha badalan min qiyamil lail. Nah, jadi ternyata Abu Hurairah itu, ini makanya luar biasa Rasulullah ya. Rasulullah itu kan Masya Allah ya, mengetahui betul sahabat-sahabatnya gitu.
Jadi ketika ada sahabat minta wasiat, Rasul memberikan wasiat yang cocok, yang tepat dengan kondisi para sahabatnya. Contoh Abu Hurairah misalkan ini, ya minta wasiat, dikasih wasiat 3. Ya, wasiatnya itu kan, masya Allah, yang pertama adalah puasa, kemudian yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah tidur sebelum witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah itu waktu malam itu tidak sholat tahajud. Jadi Abu Hurairah itu tidak biasa sholat tahajud. Di situ disebutkan beliau beliau lebih memilih yakhtaru darsal hadis. Beliau lebih memilih belajar hadis, ya, bilaili, di waktu malam, ala tahajud, dibandingkan sholat tahajud. Ya. Makanya beliau itu dikasih nasihat wasiat oleh Rasulullah untuk duha. Fadduha badalan min qiyamil lail, gitu. Duha itu sebagai ganti daripada sholat tahajudnya Abu Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah itu ketika malam, sepertiga malam itu tidak biasa sholat tahajud. Beliau kebiasaannya adalah mempelajari hadis, gitu ya. Makanya beliau disebut perawi hadis kan Abu Hurairah itu. Nah, lalu gantinya apa? Gantinya adalah sholat duha. Walihada amarahu alla yanamu illa ba'da an yusalla witr. Oleh karena itu Nabi memberi wasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak tidur dulu sebelum sholat witir. Karena tahu kebiasaan Abu Hurairah, ya, bahwa Abu Hurairah itu tidak biasa sholat tahajud, ya maka bagaimana mungkin dia bisa sholat witir? Ya, dia sibuk dengan belajar hadisnya tadi. Maka Rasulullah menyarankan, mewasiatkan kepada Abu Hurairah sholat witirnya sebelum tidur. Nah, gitu. Ya, jadi kalau antum ya nggak bisa sholat malam karena belajar hadis, misalkan belajar Al-Quran, tafsir, misalkan sibuk gitu ya, ya sudah bisa ganti dengan sholat duha. Ya. Ya, tapi kalau bangun malam karena malas, gitu, terus ganti sholat duha, itu bukan ganti namanya. Itu ya nggak apa-apa, sholat duha juga bagus, tapi ya bukan ganti hukumnya itu ya. Nah, itu beda sama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu ya, masya Allah, beliau itu belajar hadis kalau malam-malam. Wa Umar radhiyallahu anhuma walakin waradat wasiyatuhu bihadhi thalas aidan li Abi Darda. Nah, ternyata nasihat ini juga atau wasiat ini Rasul berikan kepada Abu Darda, sahabat Nabi. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, kalau ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang dituju adalah Abu Hurairah. Tapi di hadis Imam Muslim yang dituju adalah Abu Darda. Wali Abi Dzarin kama inda Nasa'i faqila khassahum bidzalika likaunihim fuqara'a la malalahum wasahum bima yaliku bihim wa hum as-sauma was-salatu wa huma min asrafil ibadati al-badaniyah wala ma'alima min adatihim adamal wasuq, ya, bil yaqdati lailan wasahum bil witri qabla naum ama min man yasuqqu bidzalika fatakhyiru fi haqqi afdal. Nah, ini penjelasannya, ya. Jadi sebagaimana penjelasan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, dikatakan dikhususkan bagi mereka itu seperti itu juga, seperti apa yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang fuqara la malalahum. Nah, jadi orang-orang yang setipe seperti Abu Hurairah, ya, tipe Abu Hurairah kan beliau tinggal di masjid, tidak punya tempat tinggal, tunawisma. Berarti kan tidak punya duit tuh, tidak punya harta banyak. Ya, berarti bagi orang-orang yang fuqara, ya, la malalahum, tidak ada puasa, tidak ada harta bagi mereka, tidak punya harta, maka wasiat Nabi kepada Abu Hurairah bisa juga berlaku untuk kaum muslimin yang seperti kondisi ekonominya seperti Abu Hurairah. Ya. Maka dia bisa perbanyak puasa. Nah, itu maksudnya, ya. Fawassahum bima yalik, maka hadis itu mewasiatkan kepada mereka bagi orang yang layak atau cocok untuk melaksanakan puasa. Gitu, ya. Nah, jadi Abu Hurairah itu kan termasuk yang tidak punya tempat tinggal. Lalu nasihat yang cocok bagi Abu Hurairah, ya perbanyak puasa. Jadi uangnya dikit, hartanya sedikit, tidak banyak, gitu ya. Dan juga sholat, yaitu sholat duha. Ya, keduanya ini adalah
merupakan ibadah yang mulia, ya, ibadah badaniyah yang paling mulia. Asraful ibadati al-badaniyah. Nah, ini adalah ibadah yang bisa diberikan kepada orang-orang yang fuqara tadi, tidak punya harta atau hartanya sedikit. Ya perbanyaklah puasa dan sholat sunnah. Di antaranya puasa 3 hari setiap bulan dan sholat duha, gitu ya. Apalagi sholat duha itu kan sholat meminta rizki katanya. Mudah-mudahan dengan sholat duha yang perbanyak itu, dia menjadi orang kaya. Dan terjadi, Abu Hurairah ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dia termasuk sahabat Nabi yang kaya raya. Coba bayangkan, dari yang tidak punya tempat tinggal menjadi gubernur kan, menjadi gubernur atau menjadi amil ya, lupa. Duitnya banyak. Sampai diedit oleh Umar itu sendiri, Abu Hurairah ya. Ya mungkin tadi ya, sering sholat duha ya. Kemudian wala ma'alima, ketika Nabi mengetahui kebiasaan Abu Hurairah ya, di mana beliau ini ragu untuk bisa sholat witir di malam hari karena kebiasaan mempelajari hadis di tengah malam atau di sepertiga malam ya, maka Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dengan cara apa? Witir sebelum tidur. Gitu ya. Nah, bagi kita mungkin yang khawatir tidak bisa tidur, tidak bisa bangun malam, ya, tidak bisa tahajud karena kita susah tidur misalkan, ya bisa kita siasati dengan sholat witir sebelum tidur. Ya. Adapun orang yang memang dia percaya diri sudah biasa, ya maka ya mengakhirkan sholat witir itu lebih afdol kata kitab ini. Gitu ya. Jadi mengakhirkan sholat witir yang biasanya dilakukan setelah sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Ya, witir itu kan di akhir ya, karena tidak ada sholat sunnah setelah sholat witir kecuali sholat yang berkaitan dengan tempat ya, atau momen, misalkan seperti sholat tahiyatul masjid itu kan masih berkaitan dengan tempat gitu ya, atau momen sholat sunnah qobliyah subuh misalkan itu boleh. Jadi ya bisa gitu, dia mengakhirkan sholat witir di akhir sholat sunnah yang lain gitu ya. Nah ini kalau dia percaya diri, yakin bahwa dia bisa bangun malam di sepertiga malam ya, ini tentu lebih utama, afdolu daripada yang tadi melaksanakan sholat witir sebelum tidur, gitu ya. Nah berkaitan mungkin dengan pertanyaannya Pak Afin yang dulu ya, yang pekan lalu, apakah ada hadis yang menyatakan tidur mengakhirkan sholat isya? Itu ada ya, apakah kita sudah cek, ternyata ada hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengakhirkan sholat isya di sepertiga malam, gitu ya. Tapi tidak sering, karena khawatir memberatkan umatnya. Nah, artinya sesekali boleh kita mengakhirkan sholat isya di akhir, ya. Tapi secara kebiasaan sehari-hari itu adalah hadis yang lain, Rasulullah justru lebih banyak tidur setelah sholat isya. Jadi sholat isya dulu tuh baru tidur. Di hadis yang tadi juga sama redaksinya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengakhirkan sholat isya sampai di sepertiga malam. Lalu Rasulullah tidak pernah ngobrol-ngobrol sebelum sholat isya, ya. Jadi itu hadis redaksinya begitu, ya. Jadi ya boleh-boleh saja, silakan. Tetapi memang tidak menjadi kebiasaan Rasulullah. Itu sesekali saja, ya. Seperti Al-Fakir sampaikan pekan lalu, itu bisa kita lakukan misalkan untuk di bulan Ramadan misalkan ya, kita itikaf ya, kemudian kita banyak tilawah Quran, kemudian durus belajar, lalu kita akhirkan sholat isyanya di sholat malam atau di sepertiga malam gitu ya. Kalau itikaf kan kita bisa nitip ke teman untuk dibangunkan gitu ya. Tapi ikhwan wa akhwati rahimakumullah, itu kira-kira ya 3 wasiat yang diberikan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan ibadah apa yang cocok buat Abu Hurairah. Artinya ini tentu tergantung tipe orang ya. Kadang-kadang Nabi juga ketika dimintai wasiat oleh sahabat yang lain itu wasiatnya lain, berbeda dengan yang ini. Itu melihat daripada kualitas, karakter, kebiasaan atau ya sahabat itu sendiri. Ada sahabat yang dikasih nasihat cuma satu ya, ketika ada sahabat Nabi minta ya Rasul nasihati aku, kata Rasulullah takdob,
Ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab. Ya Rasulullah nasihati aku, la taghdab. Nah, cuma itu aja. Nah, beliau tahu karakter sahabat ini bagaimana gitu. Maka cukuplah nasihat itu, tidak perlu banyak-banyak, cukup satu tapi itu mendalam. La taghdab, jangan kau marah. Ya. Rasul tahu bahwa orangnya sering marah gitu kan. Sering marah, maka nasihatnya cuma satu, la taghdab. Nah, gitu. Nah, kita juga mungkin bisa belajar dari situ ya. Ketika kita ingin memberi nasihat kepada orang, ya jangan terlalu banyak. Gitu. Nanti lihat kondisi orangnya. Kira-kira cocok nggak kalau dia dikasih nasihat banyak, ya? Atau kepada anak kita misalkan, kapan kita ngasih nasihat banyak, kapan kita kasih nasihat yang sedikit-sedikit tapi masuk, gitu ya. Misalkan ketika kita berjalan sama anak kita, kasih nasihat yang simpel, misalkan, ya, tapi mendalam, gitu ya. Ada dialog iman juga, ngobrol sama anak, gitu, gimana suruh dia berpikir sendiri, gitu ya, berkaitan dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang dibutuhkan ya. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Ya, al-hadisus sabi'un wal isrun, hadis yang ke-27. Sawabu man shoma yauman fi sabilillah. Pahala bagi orang yang berpuasa di jalan Allah. Baik. Jadi Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Ya. Jadi barang siapa yang berpuasa, ya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa 3 hari, puasa 3 hari, gitu ya. Man shoma yauman, barang siapa puasa sehari maksudnya ya. Man shoma yauman, barang siapa puasa sehari, maksudnya puasa sunnah ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallah, Allah akan jauhkan, ya, jadi Allah akan jauhkan dia, wajhahu, wajahnya, wajah di sini maksudnya dirinya, kan nggak mungkin wajahnya doang misah gitu ya. Nah, maksud wajah di sini tentu dirinya langsung seutuhan manusia gitu. Cuman yang paling terlihat kan dari anggota tubuh kita kan biasanya wajah gitu kan. Atau lebih spesifik itu kan hidung ya. Ada istilahnya, aku tidak melihat dia, aku tidak melihat batang hidungnya. Nah, itu istilahnya kan, aku tidak melihat dia. Bukan berarti hanya melihat batang hidungnya saja, tapi itu mewakili daripada seseorang. Nah, ini juga sama ya. Wajhahu itu maksudnya wajah. Maksudnya wajah itu bukan wajahnya saja, tentu maksudnya adalah seluruh anggota tubuh manusia, atau seseorang lah gitu. Jadi Allah akan menjauhkan dirinya, diri orang tersebut ya, dari api neraka. Ya. Jadi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Sejauh perjalanan 70 kharifan. Kharifan itu kan salah satu nama musim ya. Nah, maksud kharifan di situ adalah sanatan, tahun. Jadi 70 tahun. Masya Allah ya. Nah, jadi akan dijauhkan dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Berarti ya tidak masuk neraka. Baik, kita lihat penjelasannya. Pertama, fadilatus shaumi fi sabilillah. Ya. Yursiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fadilati shaumi fi sabilillah. Sa'un kana fi waqtil jihad au fi ghairihi minal mawatin. Ya. Jadi Nabi memberi petunjuk kepada kita keutamaan puasa di jalan Allah, ya, baik ketika berjihad, nah itu ya. Jadi ketika berjihad lalu kita puasa, insyaallah itu, ya. Au fi ghairihi, atau di waktu lain, ya, di waktu lain yang memang itu dalam perjalanan menempuh perjalanan Allah, misalkan dalam belajar, ya, safar untuk belajar, ya, safar untuk menuntut ilmu, itu kan fisabilillah, ya. Wa anna jazaa as-shaimi al-mukhlis anna Allah yuba'idu bainahu wa bainan nari masafatan syasi'atan. Bahwa balasan bagi orang yang berpuasa lagi ikhlas, ya, tentu harus ikhlas niatnya ya, karena Allah, bahwa Allah akan menjauhkan keduanya. Nah, yuba'idu bainahu,
Jadi menjauhkan keduanya. Jadi menjauhkan itu bukan berarti orangnya dijauhkan, tapi termasuk nerakanya juga dijauhkan. Ya, bainan nari, dari api neraka. Jadi menjauhkan orangnya dan menjauhkan apinya. Ya, jadi yuba itu kan berarti saling menjauh, saling menjauhkan. Jadi Allah saling menjauhkan orangnya, juga menjauhkan nerakanya. Nah, itu sama-sama menjauhkan tuh. Ya, bukan hanya orang yang dijauhkan dari api neraka atau api neraka yang dijauhkan dari orangnya, tapi ini Allah menjauhkan orang dan nerakanya. Jadi saling menjauh. Nah, gitu. Jadi sama-sama dijauhkan. Hmm. Masafatan syasa, sepanjang atau sejauh perjalanan selama 70 tahun. Oh, berapa itu? Ini jauh banget. 70 musim. Hmm. Kharifan kan satu musim, sekarang musim panas. Nah, berarti musim panas kan setahun nih. Maka disebut sebagai disebut oleh para ulama, maksud kharifan di situ adalah sanatan, 1 tahun. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ya, fi hadzal hadisi bayanu fadilatis syami fi sabilillah. Wa huwa mahmulun ala man la yatadarraru bihi wa la yufawwitu bihi haqqan wa la yakhtallu bihi qitaluhu wa la ghairihi min muhimmati ghazwihi wa ma'nahu al-muba'adatu 'anil nari wal mu'afatu minha. Jadi menurut Imam Nawawi ya, rahimahullah taala, dalam hadis ini menjelaskan keutamaan puasa ketika berada di jalan Allah, ketika berjihad. Dan itu boleh dilakukan hal itu jika orang tersebut menganggap tidak ada bahaya, la yatadarrara bihi, ya, atau tidak menghilangkan haknya dia sebagai manusia, ya. Kan dalam kondisi perang itu kan ya lelah, capek gitu kan. Lalu dia berpuasa, ya boleh-boleh saja. Tapi tadi catatannya, yang pertama, jangan sampai membahayakan dirinya sendiri. Yang kedua, jangan sampai haknya itu hilang, gitu ya. Yang ketiga, wala yaqtalu bihi qitalu, jangan sampai jihadnya terganggu gitu. Gara-gara puasa dia malah jadi mengganggu perangnya, lemas misalkan gitu. Namanya tergantung niat ya. Dulu para sahabat Nabi kan perang itu banyak yang dilakukan di bulan Ramadan ya, ketika sedang puasa. Justru makin semangat. Ya, karena dorongan kuah, ruhiyahnya kuat. Nah, menurut Imam Nawawi, ya boleh-boleh saja puasa ketika perang, asal tidak mengganggu perangnya itu sendiri. Ya, yang awalnya ingin membantu pasukan, ya ketika dia puasa nggak kuat, lemas, malah menjadi memberatkan, itu menjadi beban pasukan. Gitu. Atau juga mengganggu apa selainnya dari kepentingan perang. Gitu. Apa saja bisa mungkin salah instruksi karena dengarnya lemes, dia tuh kurang konsentrasi dan sebagainya. Jadi apapun yang bisa mengganggu perang, maka ya mungkin baiknya tidak puasa di saat itu. Ya. Nah, makna al-muba'adatu aninar maksudnya adalah wal mu'afatu minha. Dan maknanya itu adalah dijauhkan dari api neraka dan dimaafkan segala kesalahannya gitu. Jadi orang yang berpuasa ketika berjihad di jalan Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dan dijauhkan dari api neraka. Tadi dijauhkannya sebanyak 70 tahun perjalanan. Oh, Masya Allah, 70 tahun perjalanan kemana tuh? Berapa keliling dunia ini? 70 tahun perjalanan ini. Masya Allah ya, saking besar. Yang kedua, menjelaskan tentang apa? Bayanul jawab ala ikhtilafi riwayat fi hadal hadis. Jadi hadis ini ternyata ada beberapa riwayat. Ya. Yang pertama, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Ya. Ada juga hadis yang lain teksnya begini, man shoma yauman fi sabilillahi mutatawwi'an fi ghairi ramadhana ba'uda minan nari mi'ata ami sayrul mudammaril mujidi. Ini ada hadis yang lain. Kalau tadi kan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu ya wajhahu 'anil nar. Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Di hadis yang lain disebutkan ini, ya, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah,
ya dengan penuh ketaatan ya di selain Ramadan, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Ba'uda minan nar. Selama 100 tahun. Nah, beda lagi nih. Ya. Eh Sayrul mudammar al-mujid. Ya, selama kuda seamin sayrul mudammar, kuda cepat al-mujid yang perang ya. Jadi kuda perang yang cepat. Hmm, gitu ya. Atau di riwayat yang lain itu ada teksnya ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Nah, ini teks yang lain. Allah akan jadikan di antara dia dan di antara api neraka itu khandaqan, parit, kama baina sama'i wal ardo, seluas langit dan bumi, Masya Allah. Ya. Coba seluas langit dan bumi berapa tuh panjangnya itu, jaraknya itu. Berarti Allah akan pisahkan, jauhkan dia dari api neraka dengan khandak, dengan parit, di mana lebarnya itu selebar laut dari langit dan bumi. Itu panjang banget. Atau di hadis yang lain, fi riwayatin min hadis Anas, ada Nabi SAW qala taba'adat minhu jahannamu masiratan khamsami'ati amin. Oh, Masya Allah. Ya. Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam sepanjang perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Wah, 500 tahun tuh kita nggak nyampe usianya ya. Maksimal kita usia kan 70-an atau 60-an. Ini 500 tahun. Nah, ini kan berarti saking dijauhkannya oleh Allah dia dari azab api neraka. Ya. Jadi yang semangat, ya. Kita semangat berpuasa ya, di jalan Allah. Ya. Kalau memang tadi kata Imam Nawawi tidak merugikan diri sendiri, ya, kemudian tidak menghilangkan haknya, kemudian tidak mengganggu perangnya, ya, dan juga tidak mengganggu apa namanya, ya selain perang itu konsentrasinya dan sebagainya, gitu ya, Masya Allah. Nah, tashkala ba'dul ulama'i ya ikhtilaf hadir riwayat fil adil mutarattabi ala thawab wa ujibu an hada al ikhtilaf bi iddati ajwibah. Nah, jadi para ulama itu kemudian berselisih gitu ya. Riwayat-riwayat ini berkaitan dengan jumlah urutannya baik terkait masalah pahala puasa. Ya kan, pahala puasa kok gitu sih, gimana urutannya, ada apa namanya tadi 100 ya, 100 sepanjang 100 perjalanan, ada yang bilang sepanjang 70 tahun perjalanan, dan ada beberapa riwayat lain gitu. Nah, lalu apa namanya ikhtilafnya itu, yaitu ikhtilafnya ada 3 di sini. Pertama, annal muawwala al-mu'tamada alaihi hiya riwayatun sab'ina kharifan fahiya muttafaqun alaiha walladhi warada fi sahih. Jadi yang pertama hadis yang ada yang patokan tadi ya, itu riwayat 70 khalifan, bahwa dia akan mendapatkan 70 khalif, hadis yang pertama tadi ya. Dia itu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaiha, baik Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Ya. Dan itu juga terdapat pada kitab-kitab sahih hadis yang lain. Sedangkan Allah mengetahui nabinya bil adna wal aqal thumma a'lamahu bil aktsar syai'an fa syai'an ala tadrij. Ya, bahwa Allah lebih mengetahui dibandingkan nabinya mana yang paling bawah gitu dan paling sedikit. Ya. Kemudian Allah berikan pengetahuan dengan lebih banyak sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Au anna dzalika bihasbi ikhtilafi ahwali shaimina fi kamali shaumi wa nuqsan. Atau bahwa seseorang bihasbi ikhtilafi ahwali shaimin, dengan kondisi orang yang berpuasa fi kamali shaumi, dalam kesempurnaan puasa, ya, wa nuqsan, atau juga kekurangan puasa. Baik,
Nah, jadi itu kesimpulan daripada hadis yang kedua ini. Jadi kesimpulannya pertama, hirsun Nabi ala ta'lim ummatihi. Semangat Nabi untuk mengajari umatnya, itu biasa ya. Yang kedua, fadlu min siyami yauman fi sabilillahi ta'ala. Ya, keutamaan sholat yang sholat keutamaan orang yang sholat lagi puasa. Yauman fi sabilillah, satu hari di jalan Allah. Ya. Ini keutamaan puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah anna sawaba amun yashmulu shaima al-mujahida wa ghirahu. Jadi pahala itu sifatnya umum, bisa diberikan kepada shaim, para orang yang sering puasa, atau al-mujahid, atau para syahid, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, a'dhamu thawabil jihad fi sabilillah ta'ala. Jadi besarnya pahala bagi jihad di jalan Allah fi sabilillah. Terakhir, bayanu fadlillahi wa rahmatihi li ibadati al-ta'iin, ya, menjelaskan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah bagi hambanya yang taat. Nah, jadi insya Allah bagi hambanya yang taat siapapun itu, ya Allah berikan kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tentu, nah ini memang butuh kesabaran ya. Kadang-kadang kita nggak sabar, ya kita inginnya cepat gitu ya. Pada Allah itu kan memberikan sesuatu sesuai dengan timingnya. Ya kadang-kadang kalau diberikan cepat kita jadi cepat habis misalkan, ya seterusnya. Tapi kalau di timing yang tepat itu kita cocok banget gitu ya. Kadang-kadang kita butuh sesuatu ya, lalu timingnya tepat kan pas gitu. Ketika butuh ada gitu ya. Itulah tugas kita ya, bagaimana kita bisa berusaha mendapatkan fadlullah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncilah atau ingin harus taat. Ya, kita terus belajar taat ya, baik ketika di rumah, ketika di kantor, ataupun juga ketika perjalanan. Ini kata kuncinya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mungkin demikian ya penjelasan dua hadis ini. Insyaallah di pekan depan kita akan membahas 3 hadis sisanya. Nah, ini berkaitan dengan tema masih puasa ya, tentang puasa, ya insyaallah ya, tentang puasa bab 1, kemudian berikutnya bukan puasa lagi. Episode terakhir habis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Silakan mungkin bagi teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya. Tafadhalu. Terima kasih Ustaz penjelasan dari ini. Silakan buka mic ya, atau ketik di kolom chat untuk pertanyaan. Dan insya Allah kita buka dari 2 orang penanya. Boleh berkaitan dengan materi, atau jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan di luar materi, jika insya Allah Ustaz bisa menjawab, insya Allah akan dijawab. Baik, sambil menunggu pertanyaan ya dari rekan-rekan, mungkin saya bisa bertanya juga saja. Di beberapa literatur sejarah saja itu kan dikatakan bahwasanya sahabat Nabi itu pernah berperang dalam keadaan berpuasa. Itu ketika itu saya ingin membahas kitab lebih detail, apa ada kitabnya, dan masih penasaran gitu Ustaz, bagaimana sahabat itu bisa sedemikian tangguhnya berperang ketika puasa. Kita aja puasanya kadang lemes gitu seperti itu. Dan saya sendiri alhamdulillah udah ngelaksanain gitu ya, puasa untuk diet dan puasa ibadah gitu. Dan kadang challenge-nya itu lebih kerasa kalau lagi puasa untuk ibadah gitu, atau Senin Kamis atau Qiyamul Lail seperti itu Ustaz. Kalau dari literaturnya mungkin yang lebih detail tentang itu Ustaz. Ya. Ya, kalau berbicara literatur yang menjelaskan
Rasulullah itu berpuasa di bulan Ramadan itu kan yang masyhur itu ketika perang Badar dan Fathul Mekah gitu ya. Perang Badar itu dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Itu juga Rasulullah dan juga para sahabat diceritakan itu berpuasa ketika perang. Nah, di mana literatur yang bisa kita temukan di kitab-kitab sirah. Nah, di kitab sirah itu banyak yang membahas tentang kondisi kaum muslimin ketika berperang, terutama perang Badar dan juga Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kan terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tanggalnya lupa ya, 8 Hijriah kalau nggak salah ya. Nah, itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, itu memang kondisi sedang puasa. Para sahabat itu puasa, Rasul juga ikut puasa. Makanya hadis ini juga berkaitan dengan tadi, ya. Apalagi ini puasa wajib, ya. Puasa wajib, gitu. Puasa wajib dilaksanakan ketika perang. Maka ya man soma fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar gitu kan. Maka ya Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Gitu. Nah, jadi ya bisa kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan ini sebenarnya ya kayak tukang bangunan gitu ya, kadang-kadang kan suka nggak puasa ya kalau lagi bangun rumah di proyek gitu ketika bulan Ramadan gitu ya. Tentu apa istilahnya yaitu tentu tidak lebih berat ketika berperang gitu istilahnya ya. Emang tentu tergantung keimanan sih ya, keimanan keyakinan dia terkait dengan puasa ini, karena puasa itu sebenarnya kan tidak ada puasa yang bisa bikin orang sakit ya. Justru puasa itu membuat sehat ya. Hadis lain menyatakan apa teks hadis teks Arabnya itu sumu berpuasalah kalian aduh lupa ya. Jadi intinya berpuasalah kalian untuk agar kalian bisa lebih sehat gitu kata kalimatnya begitu. Nanti saya coba akan cari lagi hadisnya. Jadi berpuasalah untuk kesehatan. Nah, jadi puasa itu justru membuat orang itu sehat. Nah, kalau ada orang yang berpuasa kemudian sakit, berarti cek bukan karena puasanya. Jangan-jangan itu karena gaya hidup atau pola makannya sebelumnya, atau mungkin dia sahurnya itu bagaimana, dan bagaimana dia mengisi perutnya ketika berbuka. Nah, itu yang menjadi perlu catatan gitu. Bukan karena puasanya, tapi pola makannya itu. Ya. Nah, walaupun secara fikih gitu ya, ketika sedang berjihad, ya itu kan jihad itu kan bisa jadi dia safar ya. Safar dalam perjalanan. Nah, Allah memberikan rukhsah kan. Rukhsah ketika kita safar itu kita bisa memilih apakah tetap puasa Ramadan ketika bulan Ramadan misalnya, ataukah kita berbuka. Nah, mana yang lebih baik? Nah, berkaitan dengan rukhsah, para sahabat para ulama itu sepakat gitu. Kalau rukhsah itu adalah bonus. Maksudnya rukhsah itu tidak kemudian menjadi lebih baik dibandingkan yang normal. Jadi sama-sama gitu. Yang normal misalkan yang puasa itu tentu sama dengan yang berbuka, mengambil rukhsah tadi keringanan gitu. Ya, ini kan artinya apa? Ketika kita sedang safar, lalu kondisi kita fit, sehat, dan tidak perlu buka, ya nggak usah buka. Ya, tetap aja puasa. Karena kalaupun nanti berbuka, dia tetap harus ganti di hari lain sebagai qadha. Ya, karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Walaupun ini diperbolehkan karena safar ada udzur syar'i di situ. Nah, tapi tetap pilihan. Atau juga seperti sholat jama' itu kan juga pilihan. Ya, jama' qashar kah gitu kan, itu bisa pilihan, bisa kita ambil, bisa kita tidak ambil. Nah, sama-sama keduanya memiliki posisi yang sama, tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Maksudnya ya posisinya sama, itu sebagai bonus aja, kemudahan yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan kepada umatnya, ya gitu ya. Walaupun ya pada sirah itu bisa kita baca lagi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu memang ada sebagian sahabat ada juga tidak berpuasa, nah, ada juga tidak berpuasa gitu. Ya mungkin tadi kondisi seperti yang dijelaskan Imam Nawawi tadi gitu. Kalau kondisinya dengan puasa tadi bisa membuat doror, ya
atau bisa membuat malah tidak konsentrasi ketika berperang, malah merugikan peperangan, ya sudah mending berbuka saja. Toh dia juga punya udur, ya nanti diganti ketika sudah beres jihadnya misalkan. Nah, ini kan ada rukhsah di situ. Nah, jadi secara fikih itu adalah pilihan, silakan. Secara sirah Nabi itu memang terjadi di bulan Ramadan, Fathu Mekah sama Perang Badar. Nah, itu bisa dicek di literatur yang mana, ya bisa dicek di kitab-kitab sirah Nabi. Itu akan ada penjelasan eh, tentang Perang Badar atau juga pada Fathu Mekah gitu ya. Gitu akhul alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang memberikan. Silakan jika ada pertanyaan ya, kita masih penuh untuk satu orang penanya lagi. Boleh masalah apa aja ya, atau mungkin mau ngebahas apa yang sudah pernah dibahas dalam 3 jilid itu banyak. Apa boleh? Wah, banyak sekali itu. Nanti insyaallah untuk hadis berikutnya, hadis yang ke-28 ya. Ini juga masih berkaitan dengan puasa ya. Jadi asyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai tameng ya. Nanti insyaallah bahas itu. Yang kedua, yang ke-29 hadis tentang eh, kalimat ya yang atau zikir yang disampaikan atau yang kita bisa baca ketika dalam kondisi sulit. Ya, Nabi mengajarkan zikir kalau kita dalam kondisi sulit itu diberikan zikir ini ya. Nah, jadi karena yaqulu indal karbi ya. Jadi ucapan yang dibacakan ketika dalam kesulitan itu bisa kita apa kira-kira zikir yang bisa kita baca ketika dalam kesulitan. Yang terakhir adalah ahabul kalam ila rahman. Jadi kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir itu ya. Setelah itu insyaallah kita khatam di pekan depan hadis-hadis yang kita kaji ini Masya Allah ya. Setelah itu nanti Al-Fakir coba list tema atau kitab yang perlu dan juga deskripsinya ya. Nanti teman-teman pilih aja kira-kira mana yang antum butuhkan ya untuk keseharian atau juga untuk penyegaran, penambah keimanan gitu ya. Karena iman itu kan yazidu wa yanqus ya. Iman itu senantiasa bertambah juga senantiasa berkurang. Nah, tentu yang dimaksud bertambah berkurang ini bukan dari sisi kuantitas keimanannya. Kalau kuantitas keimanannya kan tetap harus 100% ya. Nah, ini maksudnya berkurang itu dari sisi kualitasnya gitu. Kadang-kadang mungkin turun kedekatan kita dengan Allah ya, rasa takut kita kepada Allah atau semangat kita ketika beribadah itu berarti sedang yankus tuh. Kualitas keimanannya sedang yankus gitu ya. Kalau kita sedang bersemangat ya, bergairah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah, berarti kan itu sedang yazidu, sedang bertambah kualitas keimanannya ya. Nah, kenapa Al-Fakir bisa pisahkan antara kuantitas sama kualitas? Karena kalau iman itu berkurang kan nggak boleh berkurang ya. Iman itu harus tetap 100%. Iman itu harus 100%. Kalau berkurang sedikit kan jadi dhon, bukan lagi iman jadi ragu gitu. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi dari sisi kualitas keimanan kita. Gitu ya. Eh jadi kajian ini sifatnya ya bisa seperti itu, menambah ilmu juga ya, dan juga bagi Al-Fakir termasuk wasilah untuk murojaah ya. Murojaah kembali apa yang dulu pernah dikaji, pernah belajar gitu ya, sehingga Fakir dengan begini jadi buka-buka kitab lagi gitu ya. Kalau nggak begini ya nggak ada gitu. Nah, di Mahat juga ketika ngajar ya niatnya bisa mengajarkan dan juga murojaah, mutalaah yang pernah dulu Fakir pelajari gitu ya. Jadi
kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan, al ilmu yazidu bil infaq. Gitu. Jadi ilmu itu bisa bertambah dengan cara diinfakkan. Nah, diinfakkan tuh, menginfakkan itu dengan cara apa ya? Dengan cara mengajarkan. Ya, jadi ilmu itu bisa bertambah dengan cara mengajarkan. Ya kan, ketika kita mengajarkan, ilmu yang didapatkan kita mau tidak mau mutolaah dulu, belajar dulu. Ketika belajar itu kita akan dapat penjelasan, oh iya ini ingat lagi ya kan, oh ini sarahnya, oh ini maksudnya begitu. Jadi ingat lagi dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru atau juga catatan-catatan kecil yang ada di kitab itu gitu ya. Nah, itu semangatnya itu. Nah, antum juga ketika mungkin mengajarkan ke anak-anak ya atau tetangga atau siapa, itu niatkan untuk tadi yazid al ilmu yazid bil infaq. Jadi ilmu itu bertambah dengan cara menginfakkan kepada orang lain. Ya dengan dakwah gitu ya. Dakwah itu yang menjadi penambah daripada ilmu. Baik, mungkin cukup Aisyah, sudah asal atau lagi ya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan materi di hari ini. Insya Allah menjadi pelajaran yang untuk teman-teman untuk mengamalkan ya, untuk berpuasa ini banyak manfaatnya juga. Ya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan. Nah, Assalamualaikum.